Baik, terima kasih. Ini adalah video pengantar tugas listrik dan elektronika. Ini ada panduan ya yang telah kita buat. Jadi tentang tugas 1 yaitu tentang kapasitor, kemudian yang kedua tentang variable resistor, yang ketiga tentang transistor, keempat power supply, dan kelima ini tentang pengukuran arusnya. Ini sebagai pengganti dari penggunaan IC 55 ya. Jadi daftar ini nanti diletakkan persis ya setelah pengenalan ya. Ada thumbnail, kemudian ada pengenalan. Nah, hasilnya ini dicantumkan. Kemudian di akhir juga ya setiap videonya ini disampaikan berapa nilai hasil pada video pertama. Kemudian video kedua berapa, video ketiga bagaimana, 4 dan 5. Ya, jadi nanti dirangkum dalam satu video utuh ya. Oke ya. Kemudian jangan lupa sebelum melakukan perekaman ini diletakkan dulu terlebih dahulu ya nama, kelas, dan NPM nya. Ini menunjukkan bahwa Anda yang melakukan pengambilan videonya. Ya. Selain itu jangan lupa sebelum masuk ke meja kerjanya ya, ini ditampilkan dulu depannya ya, tampilkan dulu baru masuk ke meja kerja. Kemudian kita akan mengenalkan ya penggunaan multimeter di sini. Ada dua jenis multimeter yang kita gunakan. Pertama yang ini ya. Ini adalah multimeter digital ya. Maksudnya dari 1000 ini adalah 1000 volt DC. Ini adalah pengukuran tegangan DC ya, tegangan searah. Jadi maksimal 1000 volt. Kalau ini maksimal 200 volt, ini maksimal 20 volt. Kita mengukur multimeter, kita mengukur tegangan itu menggunakan skala yang paling dekat, tertinggi dan paling dekat. Misalnya kita mengukur 5 volt, kita gunakan yang maksimal 20 volt. Ya. Gitu. Kemudian untuk mengukur hambatan juga begitu ya. Nah, kita menggunakan skala yang tertinggi di sini tapi yang terdekat. Misalnya kita mau mengukur resistor 2,2 kilo. Nah, kita pakai yang skala 20 kilo. Kemudian ini 2 kilo ya. Kemudian ini yang 200 ohm ya. Ini 2000 ohm, ini 20 kilo ya. Jadi nanti tinggal dipilih selektornya ya. Jadi tanda panah ini yang menunjukkan ke arah mana penunjukan skalanya ya. Oke. Ini yang hambatan. Kemudian untuk tegangan AC ini kita pilih yang di sini ya. Ini yang 750 maksimal ya. Kemudian ini yang maksimal 200. Nah, kalau kita mengukur tegangan listrik AC dari PLN, berarti itu kan berada di atas 220 ya. Berarti kita harus memilih selektor yang 750 ya. Kemudian yang berikutnya yang tugas ke 5, kita akan disuruh untuk menghitung nilai arus atau mengukur nilai arus ya. Nilai arus yang kita hitung itu bisa kita scroll ke bawah ya. Nah, kurang lebih nanti maksimal itu sekitar 20 mA ya. Ini yang kelima ya. Jadi kalian disuruh menghitung arus pada dua jenis beban ya. Ada yang lampu merah, LED merah, dan ada yang LED biru ya. Oke ya, jadi nanti pilih yang 20 mA. Oke ya. Oke. Kemudian ini sama juga dengan ini ya, penggunaan ini. Nah, ini ya. Jadi ini yang maksimal 500 volt DC. Ini yang maksimal 200 volt DC. Ini yang 20 volt DC. Nanti kita banyak menggunakan yang 20 ini ya, karena maksimalnya 20 ya, 20 volt DC. Kemudian ini yang untuk maksimal ya. Nah, nanti mau mengukur berapa? Misalnya mau mengukur yang maksimal 20 kilo ya. Misalnya kita mengukur 5 kilo, pakai yang mana? Ya pakai yang ini. Kalau kita mengukur maksimal 1 kilo, bisa kita pakai yang ini. Atau juga bisa kita pakai yang ini juga bisa ya. Sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya kita mengukur tegangan listrik PLN, berarti 220
AC ya. Nah, tandanya itu ini. Jadi ada bentuk V, terus ada gelombang. Artinya dia gelombang bolak-balik. Kita pindah ke 500 karena maksimalnya 500. Nah, sedangkan listrik PLN itu 220 ya. Kalau untuk mengukur arus ya nanti kita pada kisaran sekitar di atas 1 mA, berarti kita pilih yang 200 atau pilih yang 10 ya. Atau yang 20 juga nggak ada masalah ya. Nah, nanti pilih. Kalau misalnya skalanya tidak terbaca, dia akan memunculkan angka 1, misalnya di atasnya gitu. Angka 1. Itu ya. Ya nanti silahkan dipilih ya selektornya. Jadi nanti kita akan menggunakan volt DC 20, kemudian volt AC 200 ya, karena nanti kita mengukur tegangan yang masuk ke dioda. Kemudian nanti kita pilih yang 20 untuk mengukur arus ya. Kemudian ada juga nanti menghitung nilai resistor ya. Nilai resistor nanti silahkan dipilih, bisa 20 kilo atau 200 ohm ya, 2000 ohm. 2000 ohm ini 20 kilo ya. Oke ya. Ini harus paham ya, konversi kilo ohm ke ohm ini harus paham ya, kemarin sudah kita pelajari. Oke ya.